Pendidikan Tunggal Ika. Untuk melihat bagaimana proses pembelajaran mikro yang akan saya lakukan, bisa dilihat dan disimak dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sudah sarapan kan hari ini? Sudah. Kenapa Mas Anas belum sarapan? Puasa, Bu. Wah, alhamdulillah hari ini hari Senin, puasa sunnah ya. Iya. Baik. Hari ini kita akan mempelajari mengenai harmoni dalam keberagaman. Nah, untuk itu sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kepada ketua kelas dimohon untuk memimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Sebelumnya itu absen terlebih dahulu ya. Anasweti, Hadir. Anaswetika, Hadir. Alivia, Hadir, Bu. Arwin, Hadir. Aziz, Hadir. Dea, Hadir. Gundut, Hadir. Mas Randa, Maulid, Hadir, Bu. Iva, Ada. Sartika. Ada, Bu. Ada yang belum ikut absen? Sudah. Berarti hari ini masuk semua ya? Ya, Bu. Baik, di sini kita akan mempelajari mengenai harmoni dalam keberagaman. Nah, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Untuk semuanya kita berdiri terlebih dahulu ya. Dari Sabang sampai Merauke, terdekat pulau-pulau, sampai kamu menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sekali lagi ya, anak-anak. Dari Sabang sampai Merauke, terdekat pulau-pulau, sampai kamu menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, untuk tanah airku, tanah airku Indonesia. Baik, terima kasih bisa duduk kembali. Nah, setelah ini kita harus mengetahui apa sih tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, tujuannya adalah kalian mampu mengidentifikasi konflik yang terjadi dalam keberagaman masyarakat dan merumuskan gagasan solutif yang berkeadilan terhadap permasalahan keberagaman di masyarakat melalui diskusi kelompok. Nah, untuk alurnya nanti, yang pertama adalah kalian mengidentifikasi konflik yang terjadi dalam keberagaman masyarakat. Yang kedua, kalian merumuskan gagasan solutif yang berkeadilan terhadap permasalahan keberagaman di masyarakat. Dan untuk yang ketiga nanti, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi tentang identifikasi solutif terhadap potensi konflik dalam masyarakat yang beragam. Nah, sebelum itu akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Untuk kelompoknya, jadi ini kelompok 1, 2,
3, 4 gitu ya. Iya Bu. Kelompok 3 siapa aja Bu tadi? Kelompok 3 ada Sartika, Anas Febi, sama Guntur. Ini untuk kelompok 4. Bisa berkumpul di kelompoknya masing-masing ya, agar mempermudah kalian berdiskusi. Nah, untuk materi kita kali ini, yang pertama adalah mengidentifikasi potensi konflik dalam kelompok masyarakat yang beragam. Yang kedua, strategi mengatasi konflik dalam masyarakat yang beragam. Nah, selanjutnya kalian bisa berkumpul di kelompoknya masing-masing kan? Iya. Nah, dulu itu mari kita memperhatikan video berikut ini. Pemilihan tetangga merupakan keluarga dekat yang harusnya dijaga keharmonisannya, bukan malah dimusuhi atau disakiti. Namun berbeda dengan pola pikir pria dan wanita di Jawa Timur. Karena di sisi hal sepele, seorang pria tega mencampur tetangga akibat tergantung suara mesin penggiling. Dan seorang wanita menyiramkan air wuri ke rumah tetangganya selama 6 tahun karena sang tetangga berhasil membeli rumah dari adiknya. Rasa terganggu dengan suara mesin penggiling milik seorang pria asal Jawa Timur tega mencampur tetangganya sendiri hingga terluka. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengaku emosi karena terpengaruh oleh minuman keras. Sedangkan pelaku sebelumnya sempat dihadang oleh sang ayah, namun naas pelaku malah menyerang hingga keduanya terlibat perkelahian. Pelaku yang bersekutu akhirnya mengayunkan cangkul kepada kedua orang korban hingga akhirnya mengalami luka pada bagian tangan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Selain itu, di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang perempuan terekam CCTV rumah warga sedang menyiram pintu rumah tetangganya dengan kotoran dan juga air kurir. Dirinya perbuatan tersebut dilakukan kurang lebih selama 6 tahun lamanya karena tidak terima sang tetangga dapat membeli rumah yang dijual oleh adiknya. Sudah habis kesabaran atas perbuatan maksiat yang berlangsung selama bertahun-tahun, akhirnya sang warga Banyumanik melaporkan ke polisi dan pelaku maksiat dikurung selama 1 bulan penjara atas perbuatan tidak menyenangkan. Usai menjalani hukuman duri, akhirnya bebas dari penjara pada 30 Juni lalu. Tim koresponden Biu News. Oke, setelah memperhatikan video tadi, apa bentuk utama konflik yang terjadi dalam video? Ada yang tahu? Saya Din. Ya, silakan. Konflik antar tetangga. Ya, tepat sekali. Jadi dalam video tadi menjelaskan mengenai konflik antar tetangga. Nah, apa dampak negatif dari konflik seperti dalam video tersebut? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, Terganggunya ketertiban dan keamanan. ya, tepat sekali. Ada yang lain? Menurunnya rasa percaya antar warga Bu. Ya, ada yang lain lagi? Ya. Timbulnya kepercayaan dalam masyarakat. Ya, tepat sekali. Selanjutnya, dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus menghindari konflik. Karena apa? Ada yang tahu? Ibu, Ya. mencegah perpecahan. Ada yang lain? Menjaga keharmonisan sosial. Sekali. Itu tadi adalah contoh-contoh yang dapat kita pelajari dari video tersebut. Selanjutnya kita masuk ke materi inti, yaitu identifikasi potensi konflik dalam kelompok masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, konflik adalah perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua orang kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Sementara itu, potensi konflik di tengah keberagaman dapat dipicu oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan literasi masyarakat. Yang kedua, terkait dengan kemiskinan.
atau ketidakberdayaan dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, terkait dengan perbedaan pandangan politik. Yang keempat, adanya perbedaan budaya, etnis, suku. Dan yang kelima, ketidakadilan sosial. Nah, mengapa identifikasi konflik penting di tengah masyarakat yang beragam? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya. Untuk mencegah adanya konflik di masyarakat yang beragam. Ya, tepat sekali. Selain itu, mencegah konflik dengan mengenali potensi konflik dan menyusun langkah mencegah sesuai dengan nilai Pancasila itu juga penting. Selain itu, mengelola komunikasi antar kelompok dengan membangun sikap toleransi dan saling menghormati. Dan yang ketiga, mitigasi konflik, yaitu menangani konflik sejak dini agar tidak berkembang. Yang keempat, siap bergaul dalam masyarakat majemuk dengan sikap terbuka dan menghargai perbedaan. Nah, untuk strategi mengatasi konflik dalam masyarakat yang beragam, yang pertama adalah Pancasila. Dengan nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang memuat 5 prinsip dasar yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, prinsip-prinsip Pancasila juga dapat dijadikan dasar menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Beberapa prinsip Pancasila yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut. Dan nanti akan dijelaskan di PPT selanjutnya. Di sini ada Pancasila. Ada yang hafal Pancasila? Insyaallah semua hafal Bu. Baik. Kita akan membaca Pancasila dari kelompok 1. Nanti sila pertama dan yang selanjutnya gitu ya. Nanti yang kelima kita sama-sama. Ya Bu. Baik. Sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga. Persatuan Indonesia. Keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Nah, jadi di dalam Pancasila tersebut, di Pancasila dalam mengatasi konflik yang pertama adalah nilai ketuhanan. Yang bagaimana penyelesaiannya, yaitu menyelesaikan konflik dengan nilai moral, etika, dan kasih sayang. Yang kedua, kemanusiaan, menghargai martabat dan hak setiap orang. Yang ketiga, persatuan, melihat perbedaan sebagai kekuatan cinta bangsa. Yang keempat, kerakyatan, mengutamakan masyarakat dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan permasalahan. Yang kelima, keadilan sosial, mewujudkan keputusan yang adil dan merata untuk semua. Nah, untuk metode-metode yang efektif dalam penyelesaian konflik itu ada 4, yaitu mediasi, negosiasi, arbitrase, musyawarah mufakat. Nah, di sini ada mediasi. Ada yang bisa membantu saya untuk membacakan PPT di slide ini? Saya dulu. Silakan Mas Guntur. Oke. Mediasi merupakan penyelesaian konflik dengan bantuan pihak ketiga yang netral untuk mempertemukan keinginan kedua belah pihak. Contoh, 2 kelompok remaja bertengkar karena kesalahpahaman saat kegiatan Karang Taruna. Tokoh pemuda dan tokoh agama setempat menjadi penengah agar mereka bisa saling memaafkan dan menjaga kerukunan. Negosiasi sendiri proses tawar-menawar antara 2 pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, contoh seorang pedagang dan pembeli tawar-menawar harga barang di pasar. Setelah berdiskusi, mereka sepakat pada harga yang menguntungkan kedua belah pihak. Baik, untuk selanjutnya ada yang mau membacakan dari yang cewek mungkin? Ya, silakan Mbak Alvin. Arbitrase yaitu penyelesaian konflik melalui pihak ketiga yang diberi wewenang untuk mengambil keputusan yang mengikat. Contoh, kedua organisasi siswa, OSIS dan ekstrakurikuler berselisih soal pembinaan oleh sekolah.
Mereka melapor ke wakil kepala sekolah kesiswaan dan keputusan dari beliau harus diterima oleh kedua belah pihak. Musyawarah mufakat adalah pengambilan keputusan bersama melalui diskusi hingga tercapai kesepakatan yang disetujui semua pihak. Contoh, warga berkumpul dan memilih ketua RT atau RW melalui musyawarah mufakat dengan proses voting. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah cara mengatasi konflik berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 bertujuan untuk sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. Yang kedua, memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya, melihat keberlangsungan fungsi pemerintah, melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum, memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban, serta memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana prasarana umum. Nah, untuk selanjutnya adalah diskusi kelompok. Kalian sudah memperhatikan materi yang sudah Ibu tadi paparkan. Selanjutnya kalian akan berdiskusi mengenai bagaimana kalian mengidentifikasi konflik dan memberikan solusinya. Mungkin Ibu akan memberi waktu berapa menit? 20 menit? 15 atau 20? 20. Baik, 20 menit. Saya persilakan untuk kalian berdiskusi. Benarnya Bu. Ya, sini ke sana. Sudah paham kan semua? Bisa ditulis ya di lembar sistemnya. Kalau nggak pas di belakangnya boleh Bu. Ya, bisa di belakangnya kalau bisa. Saya mohon untuk perwakilan kelompok bisa maju ke depan, jadi kita undi nanti kelompok nomor berapa foto yang pertama. Jadi dari kelompok pertama 2 kita maju ke depan. Pertama. 여기 하고 잘 배우는 것이
Salah sih. Beruntung malah. Satu, tahu kawan. Uiso. Satu dong. Baik, kepada kelompok 2 sudah kan tadi? Sudah. Semuanya sudah? Sudah. Mas Anas sudah dari kelompok 4? Sudah. Baik, sekarang presentasi dimulai dari kelompok 2, silakan. Ini buat PKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, carilah berita konflik yang terjadi dalam ruang lingkup lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Identifikasikan konflik yang terjadi di tengah masyarakat yang beragam. Di sini kami mengambil berita tentang siswa SDIT Ukhuwah diduga dikeroyok teman sekelas. Dalam berita yang ditulis pada Februari 2025 terjadi kasus kekerasan antar siswa di salah satu sekolah dasar swasta di Banjarmasin. 3 siswa diduga mengeroyok teman sekelasnya hingga korban mengalami luka dan trauma. Aksi tersebut terekam CCTV dan memicu reaksi dari pihak sekolah serta orang tua siswa. Yang selanjutnya, solusi apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Musyawarah dapat dilakukan oleh pihak sekolah seperti guru, wali kelas, kepala sekolah, serta melibatkan orang tua kedua belah pihak. Pertemuan dilaksanakan di sekolah untuk mendengarkan kronologi dari masing-masing pihak, mencari titik temu penyelesaian, serta menyepakati langkah yang mendidik dan adil untuk mencegah kejadian serupa. Selanjutnya, alasan mengapa memilih solusi tersebut. Kami memilih solusi tersebut karena musyawarah dianggap sebagai solusi yang efektif untuk menyelesaikan konflik di lingkungan sekolah. Karena mengedepankan dialog dan penyelesaian secara kekeluargaan. Musyawarah juga menanamkan nilai demokratis dan tanggung jawab kepada siswa dalam menyelesaikan masalah secara damai. Tadi kan saya meminta kalian untuk mempersiapkan pertanyaan. Jadi kelompok 3 sudah siap pertanyaannya? Tidak menggunakan video ya. Apa manfaat musyawarah dalam menyelesaikan konflik di lingkungan sekolah? Ada. Menjawab pertanyaan dari Mbak Sartika, apa manfaat musyawarah dalam menyelesaikan konflik di lingkungan sekolah? Yaitu musyawarah membantu menciptakan penyelesaian damai, mencegah konflik lebih besar, dan menjaga hubungan baik antara semua pihak. Baik, dari kelompok 3 sudah puas dari jawaban? Sudah Bu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 bisa kembali ke tempat dan jangan lupa memberikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi daripada kelompok kami, yang mana pertanyaan nomor 1, carilah berita konflik yang terjadi dalam ruang lingkup lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat. Kemudian identifikasikan konflik yang terjadi di tengah masyarakat yang beragam.
Pada kelompok kami menemukan tentang berita konflik pertengkaran di kebun sayur kapuk. Nah, dalam berita yang ditulis pada Juni 2025 waktu yang lalu, ribuan warga di kawasan kebun sayur kapuk Jakarta Barat menghadapi ancaman penggusuran akibat konflik pertanahan. Warga yang telah menetap selama puluhan tahun tiba-tiba digugat oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan sah. Masalah ini memicu keresahan massal karena menyangkut tempat tinggal, hak dasar warga, dan keberlangsungan hidup mereka. Kemudian solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut yakni kami memilih negosiasi. Negosiasi ini dapat dilakukan antara perwakilan warga, kuasa hukum, dan pihak penggugat tanah, difasilitasi oleh pemerintah daerah atau lembaga mediasi independen. Dalam forum ini, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan dasar hukum dan bukti atas kepemilikan atau penguasaan lahan. Kesepakatan yang dapat dicapai bisa berupa pemberian ganti rugi yang layak, relokasi yang manusiawi, atau skema legalisasi legalisasi lahan bagi warga yang telah tinggal lama dan memiliki bukti riwayat kepemilikan informasi atau informalnya. Menjawab nomor untuk pertanyaan nomor 3. Berikan alasan mengapa memilih solusi tersebut. Negosiasi dianggap sebagai jalan yang tepat karena mampu mencegah konflik terbuka dan penggusuran paksa. Proses ini membuka ruang dialog antara warga dan pihak penggugat sehingga dapat dicapai solusi yang berkeadilan tanpa merugikan salah satu pihak secara sepihak. Selain itu, pendekatan ini mendukung prinsip kemanusiaan, keadilan sosial serta menjaga stabilitas dan ketertiban di lingkungan masyarakat yang padat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, pertanyaannya bisa diberikan di kelompok. Jadi saya akan bertanya kepada kelompok 4. Ini pertanyaan apa tujuan utama dari proses negosiasi dalam proses ini? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan damai yang adil. Misalnya melalui ganti rugi, relokasi yang layak, atau legalisasi lahan tanpa tindakan penggusuran secara paksa. Gitu. Ada tanggapan? Mungkin cukup. Baik, sudah ditutup presentasinya. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Ada kurang mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kembali ke tempat. Beri tepuk tangan untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja bersama kami. Untuk pertanyaan nomor 1, adalah berita konflik yang terjadi di dalam ruang lingkup lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Identifikasi dan konflik yang terjadi di tengah masyarakat yang beragam. Untuk konfliknya, kita mendapatkan berita tentang sengketa pertambangan antara masyarakat dan perusahaan tambang di Kalimantan. Dalam berita yang ditulis pada Oktober 2024, terjadi konflik antara masyarakat lokal dengan sebuah perusahaan tambang di Kalimantan. Warga menilai aktivitas pertambangan telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang mengganggu kehidupan mereka, seperti pencemaran air dan kerusakan lahan. Setelah upaya mediasi ditemukan hasil, kedua belah pihak akhirnya menyepakati untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau bisa di tingkat BANI. Terus pertanyaan nomor 2,
Solusi apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Sengketa diselesaikan melalui proses arbitrase dengan menunjuk arbiter yang ahli di bidang hukum lingkungan dan pertambangan. Dalam forum tertutup, masing-masing pihak menyampaikan bukti-bukti serta argumen mereka. Hasil dari arbitrase adalah putusan yang bersifat final dan mengikat, di mana perusahaan tambang diwajibkan memberikan kompensasi kepada masyarakat serta melakukan pemulihan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab. Dan selanjutnya, kenapa memilih solusi tersebut? Arbitrase dianggap sebagai solusi yang tepat karena memberikan jalur penyelesaian yang lebih cepat, profesional, dan efisien dibandingkan pengadilan. Selain itu, arbitrase menjaga kerahasiaan proses, melibatkan pihak netral yang ahli, serta menghasilkan keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap sehingga dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak tanpa memperpanjang konflik. Oke, bisa langsung ke pertanyaan. Izin bertanya, Baik, silakan. bagaimana arbitrase melindungi kepentingan masyarakat kecil dalam konflik besar seperti pertambangan? Bisa langsung dijawab. Jawabannya, arbitrase memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan bukti dan argumen tanpa tekanan, karena prosesnya tertutup dan dipandu oleh pihak netral. Dan ini, para masyarakat tetap didengar secara adil meskipun berhadapan dengan perusahaan besar. Baik, terima kasih dari kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 1. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul berita tentang mediasi. Beritanya berjudul Dua Warga yang Bertikai. Dalam berita yang ditulis pada Februari 2025, terjadi perselisihan antar dua warga desa Manggiasi di Kabupaten Dompu NTB, yaitu saudara Amli dan saudara Yudis Dania. Permasalahan tersebut bermula dari salah paham yang memicu pertengkaran verbal dan berpotensi berkembang menjadi konflik yang lebih besar jika tidak segera diselesaikan. Untuk selanjutnya, solusi apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kami menggunakan solusi mediasi yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga seperti aparat desa bersama Babin Kamtibmas dan Provinsi. Segera mengambil langkah mempertemukan kedua belah pihak. Proses ini dapat berlangsung di kantor desa setempat dengan menghadirkan masing-masing pihak dan diberi kesempatan menyampaikan permasalahan untuk menghilangkan perselisihan dari dua belah pihak. Kenapa memilih solusi tersebut? Mediasi dianggap sebagai cara yang efektif dalam menyelesaikan konflik antar warga, terutama ketika situasi belum mencapai tahap hukum dan masih dapat dikendalikan secara lokal. Selain itu, pendekatan ini bertujuan menjaga keharmonisan sosial dan mencegah eskalasi konflik di lingkungan desa. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran, kita melakukan evaluasi dulu dari pemahaman kalian atas pembelajaran pada pagi ini. Silakan. Enggak, tapi ditunggu dulu. Ditunggu dulu.
gimana? Soal-soalnya sulit atau mudah? Sulit. Sekali Bu. Jadi nanti bisa dipelajari lagi ya di rumah tentang materi ini. Kita mungkin pembelajaran ini cukup sampai di sini. Dapat disimpulkan dengan demikian keberagaman yang ada di masyarakat harus dihargai, dihormati dengan cara yang tepat dan efektif. Selain itu penting untuk menghindari tindakan yang mengakibatkan perbedaan pendapat yang mengakibatkan konflik di tengah masyarakat. Nah, keberagaman dalam masyarakat merupakan kekayaan sekaligus tantangan yang perlu dikelola dengan bijak. Potensi konflik dapat muncul akibat perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai individu untuk memiliki kesadaran akan nilai toleransi, keadilan, dan persatuan. Perlu diingat, keberagaman di Indonesia adalah kekayaan bagi kita, dan tugas kita adalah menjaga dengan semangat toleransi, gotong royong, dan saling menghargai. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan dari pembelajaran hari ini. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Itu pada bersiaga, persiapan berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Nah, untuk pembelajaran minggu depan itu mengenai peran serta warga negara dan gagasan solutif dalam penyelesaian konflik. Dan nanti di minggu depan, Ibu harap kalian sudah mempelajari materi tersebut. Mungkin cukup sekian. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.